Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam rangka edukasi agar kita dapat melaksanakannya dengan sesuai dengan perintah. Adapun judulnya adalah niat. Jadi kalau melaksanakan sholat maka niat. Jadi di samping dia ada gerakan, dia juga menjadi niat. Jadi niat ini bisa diucapkan atau dari dalam hati ya, niat ini, sehingga harapan kita sholat kita itu diterima dunia dan akhirat. Jadi awalnya adalah niat itu, bukan formalitas saja ya niat, dan bukan hanya sebagai syarat sahnya sholat. Jadi memang betul tanpa niat maka sholat itu tidak sah. Jadi dengan niat ibadah kita menjadi bernilai di sisi Allah. Yang kedua juga niat itu terbukti. Niat itu adalah bukan lisan saja, bahwa niat itulah di hati kita. Sebagaimana ada yang mengatakan ulama, bisa diucapkan, ada yang dalam hati, sehingga nanti bisa membedakan niat itu dengan sholat wajib atau sholat sunnah. Dan niat yang ketiga, niat menentukan jenis sholat. Jadi dalam niat itu ditentukan sholat tersebut, apakah sholat wajib subuh, zuhur. Nah, tanpa niat sholat itu tidak sah. Jadi perlu diingat. Yang keempat adalah ikhlas karena Allah. Jadi niat tadi itu ikhlas. Jadi bukan hanya kita sebagai ria ya. Jadi kalau kita sudah ikhlas maka pahalanya besar. Jadi kalau hanya untuk pamer dilihat orang saja, ini sangat disayangkan ini. Jadi kita capek-capek berudu, capek-capek melaksanakan sholat hanya untuk ria, untuk pamer, tidak mendapatkan pahala. Niat mempengaruhi kualitas hidup kita dari sholat itu, kekhusyukan. Jadi bagaimana sebenarnya tumaninah? Ya dari niat kita tadi, karena kita menghadap Allah. Jadi niat itu sebagai menghadap Allah dengan cara hati kita atau dengan cara diucapkan. Jadi ada sebagian ulama mengucapkan, ada juga dengan niat di hati. Niat yang lemah membuat sholat kita menjadi lemah. Jadi misalnya terburu-buru karena niatnya itu lemah. Jadi hanya sebagai menggugurkan kewajiban saja sholat kita itu. Jadi kedekatan kita kepada Allah itu kecil. Adapun kesimpulannya, niat itu adalah penentu di dalam sholat sahnya atau tidak sholat. Membedakan jenis-jenis ibadah yang kita kerjakan. Apakah kita sholat wajib atau sholat sunnah, sholat qabliyah, ini menentukan. Jadi berbeda niatnya sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat wajib. Apakah maghrib, subuh, menentukan besar daripada, jadi besar ketentuan berniat ini. Jadi besarnya pahala mendapatkan niat dari kita. Sehingga kalau kita terburu-buru maka pahalanya kecil, hanya bersusah payah saja kita. Inilah yang mempengaruhi kekhusyukan kita. Jadi bukan saja terburu-buru. Niat itu sebagai roh sholat. Jadi kalau sudah rohnya sholat, maka kita sudah memang menghadap Allah semata-mata, yang lain terlepas. Allah Maha Besar. Jadi tanpa niat, hanya gerakan yang tanpa makna, ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti akan berpengaruh niat itu dalam sholat, tidak berhenti saat kita selesai sholat saja, justru terbawa-bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana melatih diri dengan keikhlasan niat tadi, hati tadi, kita juga telah membuat hidup kita terarah dari niat kita yang baik itu tadi, sehingga dapat mengubah aktivitas kita
Jadi kita tidak ria, tidak pamer. Kenapa? Karena kita sudah berniat sesungguhnya menyerahkan kepada Allah. Di mana niat ini juga menenangkan diri. Jadi dengan kita berniat, kita tenang, ikhlas, lepas tanggung jawab kita, bukan hanya sekedar kita melaksanakan kewajiban ya, menjadi satu kebutuhan. Yang kelima, niat membentuk integritas kejujuran kita dalam diri. Jadi kita beribadah itu diri kita kepada Allah, membuktikan sulit untuk pura-pura itu ke hadapan Allah. Bagaimana kejujuran kita pada diri sendiri menghadap Allah, bukan karena ria ya. Kita konsisten antara perbuatan kita dengan ucapan, sehingga terbiasa berhadapan langsung dengan Allah. Kesimpulan, pengaruh niat dalam sholat terhadap kehidupan dapat melahirkan keikhlasan, memberikan arah yang hidup atau arah yang baik, mengubah integritas, mengubah rutinitas. Jadi bukan hanya karena terpaksa, bukan hanya. Jadi kita dapat merubah niat kita itu dalam satu kesimpulan, menenangkan hati, membentuk pribadi yang jujur dan kuat. Jadi soleh kita. Penutup atau refleksi, kalau niat di dalam sholat, kita jaga insya Allah. Dalam kehidupan kita akan terjaga. Dan ketika niat kita hidup, sudah lurus. Jadi kita akan menjadi tenang, puas. Langkah kita kelak nanti menghadap Allah. Kita tidak lagi ragu-ragu, kita sudah ikhlas dalam hati, kita sudah menginah dalam niat, bukan karena ria, karena kita pendekatan menyerahkan diri kepada Allah. Yang mana itu semua tergantung di sisi Allah. Dan kita sudah ikut dalam pedoman atau arah agar sholat kita diterima. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.